Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Purwati, NIM 192531639, kelas C, Program Studi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Baik, langsung saja saya akan jelaskan kasus penyakit nyeri. Nah, di sini pasien berusia 55 tahun dengan keluhan nyeri sendi inflamatif di sendi bahu, kedua tangan, kedua kaki yang mengganggu aktivitas. Anggota keluarga tidak ada yang mengalami sakit sendi dengan gejala yang sama. Nah, di sini kita bisa lihat gambar pada A itu ada foto Hanus, yang kedua itu ada foto pedis, yang ketiga ada foto bahu menunjukkan gambar osteoporosis, juxta-artikular, dan penyempitan celah sendi. Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan lead 109 mm per jam, reumatoid faktor positif, ABSAG rapid non-reaktif. Pemeriksaan ABSAG pada pasien dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko pemberian terapi imunosupresan yang akan diberikan. Hasil fototoraks menunjukkan tidak ditemukan adanya TBC sehingga pasien dapat diberikan imunosupresan. Hasil foto manus tampak penyempitan sela sendi distal, interphalangeal, digiti 1 manus bilateral EC aritis. Hasil foto pedis tampak penyempitan sela sendi interphalangeal, digiti V pedis bilateral EC aritis. Hasil foto sendi bahu atau shoulder joint tampak bayangan ompak proksimal humerus dextra. Pasien ini didiagnosis dengan reumatoid arthritis. Skor derajat keparahan penyakit pada pasien saat diagnosis adalah 7 dengan rincian keterlibatan sendi 3, serologi 2, reaktan fase akut 1, dan durasi dari gejala 1, sehingga pasien memenuhi kriteria definitif RA. Pelaksanaan farmakologis yang diberikan adalah metilprednisolon 3x4 mg, caco 3 3x500 mg, vitamin D3 1x400 IU, metoreksat 1x7,5 mg. Nah, di sini kita bisa lihat metode kasus swab nyeri. Yang pertama itu ada subjektif. Pasien berusia 55 tahun, pasien yang mengalami rasa nyeri persendian, merupakan perokok aktif 5-10 batang per hari, memiliki pola makan sering mengkonsumsi olahan daging merah dan jeroan. B. Objektif. Pasien mengalami diagnosis dengan reumatoid arthritis. Hasil laboratorium didapatkan lead 109 mm per jam, reumatoid faktor positif, ABSAG rapid non-reaktif. Pasien yang diberikan adalah metilprednisolon 3x8 mg, caco 3 3x500 mg, metotreksat yaitu 1x7,5 mg, vitamin D3 1x400 IU. C. Assessment. Reumatoid arthritis atau RA adalah penyakit inflamasi kronis dengan etiologi yang tidak diketahui yang ditandai oleh poliartritis perifer simetris. Penyakit ini adalah bentuk paling umum dari artritis inflamasi kronis dan sering menyebabkan kerusakan sendi dan cacat fisik. Dikarenakan penyakit ini adalah penyakit sistemik, maka RA dapat menghasilkan berbagai manifestasi ekstraartikular, termaksud kelemahan nodul subkutan, keterlibatan paru-paru, perikarditis, neuropati perifer, vaskulitis, dan kelainan hematologi. Pada pasien ini ditemukan adanya peradangan sendi di lebih dari 3 area sendi, seperti daerah pundak, telapak tangan, dan kaki, yang sering selama 2 bulan. Ditemukan adanya artritis di sendi tangan yang terjadi secara simetris. Pasien juga mengeluhkan adanya gangguan nyeri pada pagi hari dan terjadi perbaikan bila telah melakukan aktivitas. Pemeriksaan faktor reumatoid juga melakukan hasil positif. Pada pemeriksaan radiologi ditemukan adanya penyempitan celah sinovial
dengan gambaran erosi. Bila mengacu pada kriteria klasifikasi artritis reumatoid menurut American College of Rheumatology, maka didapatkan skor 6. Sedangkan bila mengacu pada klasifikasi yang kedua, ditemukan adanya keterlibatan 4-10 sendi bilateral atau skor 3. Faktor reumatoid positif tetapi tidak dijelaskan rendah atau tingginya atau skor 2 atau 3, nilai LED 109 mm per jam atau skor 1, dan durasi penyakit selama 2-6 bulan atau skor 1. Maka didapatkan skor reumatoid sebesar 7-8. Berdasarkan literatur, maka diagnosa pada pasien ini telah diusai. Pada pasien ini telah dilakukan penata laksanaan non-farmakologis dengan pemberian tirabaring, serta minum obat teratur. Farmakologis yang diberikan obat metilprednisolon 3x8 mg, COCO3 3x500 mg, vitamin D3 1x400 IU, methotrexate 1x7,5 mg. Bila mengacu pada literatur yang ada, terapi yang telah diberikan telah sesuai. Pengobatan pasien AR melakukan pemantauan aktivitas penyakit yang baik melalui evaluasi klinis maupun laboratorium dengan menggunakan skor seperti DAS-CAC Activity Score 28 atau DAS28, atau kriteria remisi dari ACR 1987. Pengukuran LED atau CRP merupakan kunci untuk pemantauan penyakit. 12. Namun pada pasien ini tidak dilakukan pengukuran skor DAS28 awal sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran skor DAS28 akhir setelah pengobatan. Kriteria AR menurut ACR 1987 dikatakan dalam remisi klinis apabila lama keluhan kaku sendi tidak lebih dari 15 menit, tampak keluhan kelelahan, tampak keluhan nyeri sendi, tanpa adanya tenderness atau nyeri gerak sendi, tanpa ada pembekakan jaringan sekitar sendi, LED atau cara Westergren kurang dari 20 mm pada pria dan kurang dari 30 mm pada wanita. Disebut remisi bila memenuhi 5 atau lebih kriteria di atas dan berlangsung selama 2 bulan atau lebih secara terus-menerus. D. Plan. Artritis reumatoid cukup sering ditemukan. Penegakan diagnosis menggunakan screening klinis, laboratorium, dan radiologis. Pengobatan bertujuan mengendalikan perjalanan penyakit tidak menyembuhkan. Baik, itu saja materi yang bisa dapat saya jelaskan. Bila kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.